Kami kelompok 8 melakukan diskusi online melalui via Zoom. Lalu kami melanjutkan diskusi kami mencari materi melalui media ChatGPT terkait apa saja materi yang akan kita bahas dan mencari jurnal di media ChatGPT. Setelah itu kami membagi-bagi permasalahan ke masing-masing anggota kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Lalu kami melanjutkan diskusi kami secara mendalam. Saya mendapatkan jurnal dengan berjudul Sistem Penghantaran Obat Nano Hemofilasi Vaksin Mandiri dari Pengembangan antara Aplikasi dan Tantangan Saat Ini dalam Pengembangan Obat Oral. Lalu, jurnal ini sudah berindeks Q1. Pada jurnal ini saya gunakan dari jurnal Pharmaceutics. Dijelaskan bahwa salah satu masalah utama dalam pengantaran obat oral adalah kelarutan yang sangat rendah. Jadi, alasan saya mengambil jurnal ini membahas secara langsung masalah kelarutan dan permeabilitas obat rendah serta menawarkan pendekatan formulasi sebagai solusi dari pengembangan tersebut. Saya mendapatkan rumusan masalah untuk mengaji berbagai sistem penghantaran obat dapat meningkatkan efektivitas dan biofasibilitas obat. Dalam jurnal didapati pada abstrak sekitar sepertiga molekul obat baru ditemukan menunjukkan kelarutan dalam air yang tidak mencukupi karena adanya biofasibilitas oral yang rendah. Dengan ini, kelarutan yang rendah menyebabkan obat sulit larut dalam cairan saluran cerna, sehingga jumlah obat dapat diserap menjadi lebih terbatas dan akhirnya biofasibilitasnya rendah. Hal ini juga dapat menyebabkan efek terapi menjadi kurang optimal. Lalu dijelaskan juga pada jurnal, namun sebagian besar ekstrak herbal, obat-obatan herbal menunjukkan aktivitas in vivo yang buruk terkait dengan kelarutan yang rendah, stabilitas lambung yang buruk, metabolisme yang tinggi, dan karenanya biofasibilitasnya buruk. Yang berarti jurnal tersebut menyebutkan bahwa senyawa obat memiliki aktivitas in vivo yang buruk karena kelarutan yang rendah dan berujung pada biofasibilitas yang buruk. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk meningkatkan kelarutan obat. Di jurnal ini sempat juga menyinggung pada bagian oleh karena itu SNIDDS menunjukkan sifat farmasi yang lebih baik untuk meningkatkan kelarutan biofasibilitas orang. Nah, jadi apa itu SNIDDS? Salah satu solusi yang dibahas oleh jurnal tersebut, sistem ini mampu meningkatkan kelarutan biofasibilitas obat dengan membentuk emulasi berukuran sangat kecil ketika berada di dalam saluran cerna sehingga obat lebih mudah terlarut, lebih terserap. Nah, solusi saya mendapatkan jurnal solusi atau pembanding dari jurnal ACS Omega berjudul Pembuatan dan Evaluasi Sistem Penghantaran Obat yang dapat mengemulasi sendiri untuk meningkatkan kelarutan dan permeabilitas terregol. Pada jurnal ini sudah berindeks Q1. Jurnal ini dibahas tentang pengembangan sistem SNIDDS untuk meningkatkan kelarutan dan permeabilitas obat triakilar. Obat ini diketahui memiliki kelarutan yang rendah sehingga penyerapannya di dalam tubuh tidak optimal. Jadi alasan saya mengapa mengambil jurnal ini karena secara langsung membahas bagaimana mengatasi masalah kelarutan obat rendah dengan menggunakan sistem SNIDDS. Lalu, pada jurnal ini didapati bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem penghantaran obat memorasi mandiri SNIDDS TGC untuk meningkatkan kelarutan dan permeabilitasnya. Yang berarti penelitian ini memang dibuat untuk mengatasi masalah kelarutan permeabilitas. Lalu juga studi farmakolodinamik pada kelinci menunjukkan peningkatan aktivitas antiberat dari TCG SNDDSF4 dibandingkan dengan suplemasi TGC yang murni. Hasil ini menunjukkan bahwa SNDDS dapat berfungsi sebagai cara efektif untuk meningkatkan aktivitas
palet TGC dengan meningkatkan kelarutan dan stabilitas TGC. Penelitian membuat formulasi NSDD yang terdiri dari campuran minyak, surfaktan, konsurfaktan. Sistem ini bekerja untuk membentuk emulsi berukuran nano ketika berada di dalam saluran cerna sehingga obat menjadi lebih mudah larut. Yang terakhir, selain itu formulasi TGCS SNIDDS dengan kelarutan obat yang tinggi, yaitu sistem SE yang cepat, kemungkinan berkontribusi pada peringkat penyerapan TGC di dalam usus. Potensi surfaktan contohnya dari DIN 80 menghasilkan peningkatan permeabilitas melalui gangguan lipid yang terletak di dalam membran sel. Studi farmakodinamik menunjukkan adanya penurunan signifikan pada jumlah trombosit rata-rata sekitar pemberian TGC SNDDS dibandingkan dengan substansi TGC murni, sehingga mengindikasi aktivitas antiviral TGC tinggi. Oleh karena itu, peningkatan yang berhasil pada atribut keluratan dan permeabilitas obat TGC diamati setelah penggabungan ke dalam sistem SDS. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi SNDDS mampu meningkatkan pelepasan obat secara signifikan dibandingkan obat murni. Selain itu, probabilitas obat meningkat, yang berarti obat berpotensi lebih mudah diserap oleh tubuh. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa SNDDS merupakan strategi formulasi yang efektif untuk mengatasi masalah kelarutan rendah dan didapati meningkatkan biofasibilitas obat. Dijelaskan sebagaimana SNDDS meningkatkan absorpsi. Jadi kesimpulannya secara singkat, jurnal pertama menjelaskan bahwa polaritas kelarutan obat sangat berpengaruh terhadap absorpsi dan diproduksi dalam tubuh. Karena obat harus berada dalam kebetulan terlalu melewati membran biologis. Namun jika kelarutan obat rendah, maka jumlah obat yang diserap juga sedikit, yang menimbulkan efek sampingnya menjadi tidak optimal. Sementara itu, jurnal kedua pada penggunaan sistem pengantaran obat seperti SIDDS dapat meningkatkan kelarutan dan permeabilitas obat sehingga proses absorpsi dan distribusi obat menjadi lebih baik dan efektivitas terapinya meningkat. Sekian.